Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk duduk bersama, saling nasihat menasihati. Semoga perkara ini menjadikan kebaikan bagi kita semuanya untuk menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Selanjutnya sholawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi Agung, Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti dengan baik dan benar. Ini juga perkenalan dari saya. Tadi Mbak masih sudah perkenalan gitu nggih? Dari saya yang belum kenal, nama saya Bapak Argo Abu Zahrah. Saya ngajar di Pondok Pesantren Fastabikul Khairat, ya, Fastabikul Khairat, dan juga saya ngajar di beberapa tempat. Ada sekitar 15 tempat ya di Jogja ini, saya muter terus tiap hari. Dan qadarullah hari ini pas saya tidak ngajar di sekolah ibu serba bisa, yang biasa juga hari Sabtu pagi. Hari ini alhamdulillah hari yang kedua, minggu kedua saya kosong. Jadi tadi saya kosong nih, nanti setelah ini saya juga ngajar di pondok juga. Nah Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan nantinya bagi teman-teman juga semuanya. Ini tadi dia sampaikan Bapak kita yang kita cintai tentang keikhlasan dalam melakukan amalan kebaikan. Nah ini Bapak Ibu juga perhatikan juga. Ya, Imam An-Nawawi mengatakan ada babu bayani kasrati thoriqil khair. Jadi Bapak Ibu perhatikan ada bab di dalam Islam, bayan, penjelasan, yaitu kasroh. Banyaknya kasirotun, ya, banyaknya thoriqil khair, jalan-jalan kebaikan. Jadi Ibu, nih, termasuk Bapak juga sama. Yang Bapak mencari kerja untuk istri, ini pahalanya besar, bahkan jihad. Tapi ingat, ikhlas. Ibu juga sama, saudari juga sama. Kerja nggo bantu bojo iki ya luar biasa. Sama dengan siapa? Istri Rasulullah, siapa? Khadijah. Jadi ibu-ibu juga sama, sing kerja nggo bantu bojone. Bojone ana sing remuk ora iki kira-kira. Ah, monggo dibantu Bu, Bang. Boleh sekali. Nah, ini penjelasan tadi diterangkan tentang apa? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan. Bener kok, maka man siapa saja ya'mal dari amalan, beramal. Apalagi misqal dari misqala dzarrah, kecil apapun juga Bu Pak. Perbuatan baik, termasuk ibu-ibu bantu bojone orang gunjula njaluk wae Bu. Pak kurang. Sing dikurangi bapak-bapak iso mencret. Jadi ibu-ibu tolong nggih, nuwun sewu lho tak kandhani agar bapak-bapak sehat, bapak-bapak do kuru-kuru nggih. Dijulak jaluki pendak dina. Nah, seneng jenengan membantu suami bagus sekali, silakan dibolehkan, boleh sekali kok. Nah, bagi suami mencari nafkah juga dikatakan wa mataf'alu min khairin. Dari ulama mengatakan yang diambilkan Imam An-Nawawi. Wama dan apa-apa yang taf'alu min khairin. Jadi ibu bapak kerjakan kebaikan apa? Fa'inna. Ada taukid. Sungguh Allah apa? Bi alim. Allah ngerti. Jadi bapak-bapak niki tindak bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dari rumah won kalau Pak tindak tek dan jenengan tuh jihad. Iya jihad Pak. Ini yang katakan Ibnu Abbas, bukan Abu Zarah. Ibnu Abbas mengatakan orang yang mencari nafkah untuk istri anaknya jihadun. Masya Allah. Ah, monggo nggih, termasuk juga monggo ibu bapak saling doa mendoakan, ketemu koncone assalamualaikum ning wedok-wedok lho. Ora wedok ora lanang, Mas, assalamualaikum ora oleh lho, Bu. Wis wayu kemayu ora repot lho. Assalamualaikum. Ya repot iki sing ndek bojo yang ngeler-ngeler nek ngene. Assalamualaikum. Heeh, sing ndek bojo ya ketengel-tengel. Nek ibu wae nek ro lanang lho assalamualaikum ngono lho Bu tak kandhani. Ora nek roang lanang, Mas, assalamualaikum. Mau tanya. Wah, sing lanang keder, Bu. Nek keder ngono mumet, nek mumet kowe repot. Nggih, tak kandhani. Nah, niki salah satunya perbuatan baik. Assalamualaikum artinya apa sih kan gitu. Ibu ketemu temene, bapak ketemu temene, boleh. Assalamualaikum, semoga keselamatan, doa.
alai ataskum kalian doa. Jadi bapak nek ketemu bapak assalamualaikum waalaikumsalam niki doa mendoakan, masya Allah niatnya bagus. Maka di sini Islam ada penjelasan apa, jalan-jalan tuh baik banyak sekali kok. Monggo ibu-ibu juga sama ketemu assalamualaikum waalaikumsalam piye kabare, apik tenan Bu tak kandhani. Nah ini salah satunya Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala. Wa mataf'alu min khairin fa innallaha bihi alimun. Dalam Baqarah 215 dijelaskan ibu-ibu tolong nggih nuwun sewu engko sing dong panganan apa atau ibu-ibu ki? Bu dong wae sego ora? Akeh ora? Pelit kowe iki. Nek akeh koncone dikeki. Oh lah padha le kerene to kuwi. Wis. Kok nek ayo catering gaya banget kowe iki cateringan. Wis. Nek nggawa kancane dikeki ana rong sing orang suap sak suap niku carane ngono Islam ra ketang modele remuk. Bapak-bapak nggo sego ora? Ora, bapak-bapak dong gleleng nek bapak-bapak Bu wani ngutang nek kuwi kok Bu. Rupanya rupa wong utang tau ibu. Ketok kuwi. Nah ibu-ibu bagus Bu Pak. Monggo makan yang bos apa? Wa mataf'alu min khairin ya'lamullah juga sama. Nah ibu mungkin memberi temennya satu suapan bagus kok. Bapak-bapak juga bagus kok. Nah ini saya ulang lagi, babu bayani kasrito kasrotil torikil khair, bener-bener ulang mengatakan ada penjelasan yang baik. Monggo termasuk assalamualaikum, waalaikumsalam. Engko takoni kowe nggo apa tempe? Ya nya separo ya. Ngono Bu, ora tempe nggo. Nek nek kancane ndok aku njaluk. Ibu-ibu biasane ngono kuwi, biasane lho ya. Tenane. Oh, sampun kok iya. Tenane. Soale ana ustaz ning kene bapak ning kene iki lho. Timbang dipecat repot. Bapake sapa jenenge? Wis ndek bojo urung emang ana sing pemuda mau belum menikah ngono Mas. Ana Joko Setia apa Mas? Joko Semas. Joko Sejati ngono. Ana sing tanam saya belum nikah umur 29 mau ana mau gelo mau lho. Sing ndi? Lah ya iki mau cocok. Rabekke Pak sesuk Pak. Wis cocok wis. Lho gur siap kok wis. Aku kon memandang dulu. Ngono Mbak, ora njowaton cinta. Delok sik. Delok rupane piye, bentuke piye ngono kuwi. Tidak ada nikah tanpa cinta. Oh, tak kandhani. Mas 29 ana gelo. Piye? Iki rada manis lho iki ya. Wis aku bengesan Mas. Parani Mas, tak aturke nggih. Setuju Bu? Setuju Bu? Setuju Mak? Ora macem-macem Mas tak tembunge iki lho wis. Masyaallah. Lho engko ndelok sithik nador ning Islam ki ora njuk. Gelem kata ustaz ndelok sik Mbak. Sok ngerti ra lanang tenan tak ya iso ta ya. Didure barang kon ngadeg ngono Mbak. Ya ndelok ngoten dalam Islam nador gitu loh Pak. Ini nggak boleh nikah tanpa cinta. Tak kandhani mbak-mbake nek wong tuane ngongkon apa nikah cinta ra delok sik lanange duwe jenggot ora ngono lho. Sama ngerti lanang lan duwe jenggot ora ya dua hak. Ngerti ta jenggot? Ora tak jelaske iki. Paham toh? Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Ta'ala, ini penjelasan sedikit. Nah salah satunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini sedikit saya sampaikan jenengan. Ada apa Bapak Ibu? Termasuk jenengan hari ini saya sampaikan. Niki tadi juga saya sampaikan, la tahqirona minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin tolikin. Nah ini sedikit saya sampaikan. Nah ibu-ibu monggo nanti pahamin juga hadis ini, Bapak juga sama. Nggih saya ulangi Bu enggak nggih. Nek jenengan pengen masuk surga dalam Islam gampang sekali. Rasul sampaikan apa? La tahkiron, la jangan tahkirona meremehkan min dari ma'ruf perbuatan baik. Jadi ibu-ibu tak kandani, jangan bapak ibu meremehkan perbuatan baik walau antal ko akhoka biwajhin tolikin. Walaupun ketemu dengan konco assalamualaikum Pak, dengan wajah yang ceria, masya Allah. Seandainya dengan wajah jenengan meninggal dunia jenengan husnul khotimah, assalamualaikum, mati plek surga kok Pak. Kenapa husnul khotimah? Di husnul itu kebaikan, khotimah akhiran yang baik. Ketemu assalamualaikum waalaikumsalam meninggal dunia, ini masuk di dalam kategori husnul khotimah. Nah saya mengatakan apa Bapak? Adamu istihanatu bi amal madama min wujil khair.
Nah, Saleh mengatakan apa? Adamu istihana, jangan ibu-ibu, bapak-bapak meremehkan amalan yang madama min wujil khair, selama niku ada kebaikan. Loh, termasuk umpamane nuwun sewu Bu tak kandhani kanca jenengan sing ngelak ngombe sik ngoten niku, Bu. Bapak juga sama, mau ngelak ngombe sik, Masya Allah. Beda nek bapak-bapak, nggih semuanya saya juga sama. Nek mau sholat umpam punya sarung, yang pakai sarung yang punya dulu jangan. Ya sarungnya kowe sholat sik ora oleh, Pak. Tapi nek hal-hal yang seperti ini minum monggo minum dulu. Inilah ingatan Syekh mengatakan adamul istihanati bi ay amale madama min wujil khair. Nah, ibu-ibu bapak jangan meremehkan amalan sekecil apapun juga. Termasuk ibu mungkin nek kondon nang omah ketemu bojone lara, bojone diisik-isik. Bojone lara tulung dipijeti sikile, Pak. Bu, tak kandhani aja diseneni wae. Nek nangis diusap air matanya, Masya Allah itu iya Bu, tak kandhani. Bapak juga sama. Bojo aja diseneni wae, Pak. Nek tok seneni wae ngkuru, Pak. Nek skuru ngerti dhewe dibelah ra enak. Iya ya Pak, apalagi meh turban. Tulung bojo, iki maksud saya tulung bojoke diupeni ngono lho. Nek sing wani loro ya monggo loro, nek aku jelas ra wani. Ra ngono to, Pi? Nek sing juragane wani wis ben wae wong ya apa-apana kok ora ya ngono dap. Joko Setiawa rong wani rabi kok. Umurmu pira Mas Joko? 23 Mbak, iki rotel likur gelem Mbak sing kinyis-kinyis. Sing ngene sing 20 ora? Sing mahasiswa mau ndi ngacung? Mahasiswa ndi? Kusike 20 kae. Ora macem-macem 35 aku 20. Kurang ajar ya, Mbak. Ndi sing 5 mandi? 1 2 3 ketok ya. Iki Mas Joko. Rasa yang-yangan ngomong bos, saya mau bos ngono kuwi lho. Salat istikharah 5 milih 1. Masyaallah. Umpamane lho Mbak, umpamane Mbak. Ora ngono kuwi Ustaz, aku ora apa-apa Mbak nggur ngomong-ngomongan kok. Baik, saya utangi Bapak-bapak. Yang pertama Bapak Ibu niki jenengan dan saya la tahqirona minal ma'ruf, ini kita pahami. Jangan meremehkan kebaikan walaupun jenengan bertemu dengan orang lain dengan assalamualaikum, wajah yang bersinar. Masya Allah. Nah ini kata istababu idkhulusul. Nah ini alal muslim niki ibu bapak dan saya dianjurkan selalu memasukkan rasa senang, rasa bahagia kepada orang lain. Saya ulangi Pak Bu nggih. Jadi kandungan hadis yang pertama ibu-ibu tolong pahami. Niki hadis Rasul mengatakan jangan bapak, jangan ibu saya meremehkan perbuatan baik. Termasuk tadi bapak kita mengatakan nggih walaupun tekos dilin kok ngapus resik dengan ikhlas masa nggih niki termasuk perbuatan baik. Dicatat amalan yang luar biasa. Iya Bu, betul menjadi pribadi yang hebat. Nggih, jadi tindak nang kantor jam 8 tekoni jam 8 kurang 5 persiapan, dibersihan bagus sekali. Nah, ini sama dengan hadis ini. Pulang jam 4:04 sudah bersih-bersih betul, setelah itu kundur dengan semua dirapikan. Masya Allah. Nah, istababu idkhulul surur alal muslim, benar memasukkan rasa senang pada muslim. Nah, Bapak monggo, Ibu monggo karyawan memberikan masukan senang pada pimpinan jenengan. Nah, ini termasuk pahala. Pimpinan juga sama nek umpamane bosin jenengan mungkin usahane tambah ya sama dikei fee, Pak. Nyawang siji 2 juta cocok lah kira-kira. Cocok ora to? Amin ya amin yang cocok ora to? Cocok ya Pak 2 juta ya Pak. Wong siji. Loh, siapa tahu nggih perusahaan jenengan tinggi sekali kados mau bicara Bapak Ibu ngendika apa di Bali mau dibuka. Masya Allah. Wes teng Bali buka lagi maka teman-teman semuanya bisa masalah. Nah ini saya ulangi istababu idkhulul surur alal muslim, maka memasukkan rasa senang itu juga sunnah. Karyawan memasukkan senang pada pimpinan itu berkah luar biasa. Pimpinan bikin senang pada luar biasa, maka termasuk sunnah. Nah ini yang pertama. Yang kedua Bapak, ini banyak hadis yang saya sampaikan tetapi hanya sedikit karena waktunya cuma sebentar nanti. Engkang nomor kali, Ibu Bapak jangan meremeh-remehkan amalan sekecil apapun juga.
Saya ulang lagi, nek hanya assalamualaikum wajah yang bersinar, masya Allah. Engkang nomor kalih, nah ini termasuk nanti teman-teman yang bekerja, tolong kerjaan jenengan yang bagus, yang ditoto, di mana tempatnya di sini ya di sini, di sana di sana. Kenapa ada hadis, Pak? Ada yang sederhana bainama rojul yamsi bitorikin istada alai atos. Ini nuwun sewu Pak Bu nggih, niki bagi jenengan dan saya. Niki ada kisah yang menarik tapi hadis yang kedua aja yang ketiga ini nggih saya ulangi ya. Jadi nanti dalam pekerjaan Bapak, Ibu nanti tolong semuanya teliti dengan bagus dengan ikhlas. Allah mencatatnya, Allah memberikan rezeki. Niki hadis yang kedua saya sampaikan dari siapa di sini? Hadis yang disampaikan dalam hadis ini disampaikan oleh maaf sekali yaitu Rawahu Muslim. Ngeten Pak Bu. Hadisnya begini. Qala laqad nih Rasul mengatakan ada di surga Rasulullah mungkin ini dalam Isra Mi'raj Rasul. Laqad niku sungguh-sungguh dalam bahasa Indonesia adalah namanya apa Bu menyangatkan itu loh. Ya, sungguh-sungguh kata Rasul ro'aitu niki tunya sebagai fa'il pelakunya, subjeknya Rasulullah. Jadi Rasul mengatakan sungguh-sungguh aku melihat rojulan nanti objekipun. Jadi Rasul melihat laki-laki yang yatalaqabu fil jannah, yang Rasul melihat ada laki-laki teng surga penak banget Pak. Jalan sana, pokoknya nikmat sekali. Ternyata masalah apa? Ada yang mengatakan Rasulullah, ya saudara ini siapa? Kata namanya Rasulullah bertanya pada malaikat, siapa laki-laki ini? Nabi bukan, malaikat bukan, ternyata manusia biasa Pak. Nah ini Ibu tolong nusa nggih, Bapak juga paham ini sebagai karyawan. Nah jenengan nanti betul-betul seperti ini jenengan akan dapat surga. Nah laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah. Rasul melihat aku lihat seorang laki-laki yang di surga. Fi sajaratin qata'a min dhahri tariqi kana tu'dhil muslimina. Nah niki Pak Bu. Disampaikan kenapa ada laki-laki di surga fi sajaratin, ternyata ada ngeten Pak, ada sesuatu niki diumum bukan lagi di kantor jenengan. Apalagi nanti masuk kantor jenengan ada sesuatu sing ra beres itu langsung dipinggirke Pak Bu. Jenengan jadi orang yang luar biasa, orang tanggung jawab, masya Allah. Laki-laki tadi melihat ada ngatakan ya sajarotin koto hamin dohri, ada namanya di tempat jalan ada apa nih tempat nih apa seperti nek tugele pohon ini loh Pak. Jadi enten pohon sing tumbang kemudian di tengah jalan. Nah niki lho. Napa jenenge pohon jelas mungkin enten pang napa sing tugel konten sampai di jalan menutupi jalan. Min dhahri tariqana tudil muslimina. Ini orang-orang Islam nek liwat keganggu Bu Pak. Niki mang bayangke lho niki hanya di tengah jalan bukan milik kita lho. Beda jenengan mengke Pak Bu. Nang perusahaan jenengan sing tidak pada tempatnya memang tolong ditempatkan yang semestinya. Masya Allah. Kalau niki semuanya dalam keselamatan kerja ngeten dalam perusahaan terangkat, mungkin nanti Allah memberikan berkah Pak. Karyawannya menyenangkan, bosnya menyenangkan, hingga Allah memberikan berkah, maka jalanin jenengan ke surga lebih gampang. Nah dikatakan di sini siapa laki-laki tadi yang hanya ngetoki atau memutuskan atau memotongkan namanya apa pohon yang di tengah jalan yang mengganggu kaum muslimin, maka dikatakan masuk surga. Marroh mengatakan tadi, Syekh mengatakan dalam bab ini al-hasu. Nah salah lagi Pak Bunge, niki laki-laki yang di surga tadi bukan amalan jihad, tidak. Bukan amalan yang berat, tidak. Monggo sesuatu yang tidak pada tempatnya ditempatkan. Masya Allah. Inilah Islam Pak Bu. Monggo di karyawan juga sama termasuk noto motor, noto mobil, noto barang, semuanya monggo dalam keselamatan kerja jenengan diperhatikan. Masya Allah. Nah Syekh mengatakan yaitu al-hasu ala ilazati mayudil muslimin fi muruhim. Nah niki Pak Bu nggih. Ulama mengatakan al-hasu dianjurkan ala izalati untuk menghilangkan apa mayudil muslim, apa-apa yang mengganggu, termasuk ibu-ibu nek umpamane mengke kerja niki ora cocok kayak ngene. Iki jangan kayak kerono. Bapak juga sama Pak. Ini ra cocok kayak kono. Ngono lho ora ben wae. Engko liyane ora iso Pak. Jenengan betul-betul tanggung jawab dan muslim yang hebat. Ibu juga muslimah yang hebat. Nah dua niki akan ketemu nanti. Bos ridho, jenengan juga ridho, dua-duanya dapat dari langit. Maka Syekh mengatakan tadi al-hasu ala izallati mayudil muslim fi muruihim.
Nah, niki ulama mengatakan dianjurkan ibu, bapak dan saya menghilangkan segala sesuatu yang akan menghambat kaum muslimin. Sama nantinya ibu-ibu juga sama, nggih. Monggo pekerjaan jenengan jangan sampai nanti saling tindak-tindih itu loh. Yang pertama, yang kedua, al-Islamu dinuna difati. Ingkang nomor kalih. Islam menika agama yang bersih, Pak. Nah niki lho di karyawan jenengan mungkin ngunsau dalam kerjaan tempat sam juga betul ana sing ngepel. Ikhlas wae ana sing nyapu ngono lho. Islam mengatakan apa? Al-Islamu dinun nadifatu wa hammayatu, yaitu apa? Bai'ati salamat almah. Saya mengatakan agama Islam agama yang bersih, penjagaan langsung apa? Keselamatan umum. Nah niki kalau dulu pernah sekolah adanya keselamatan kerja, maka monggo nanti mungkin maaf nggih Bu neng panggih, nanti sebelum kerja mungkin dipelse bareng-bareng rapopo. Tempat yang nggak pada tempatnya di tempat kayak gitu. Nah, ini termasuk keselamatan dan memasukkan ke surga. Yang bicara bukan saya Salim Al-Hilali. Siapa saya Salim? Murid Syalbani. Siapa Syalbani? Adalah muhadis terhadap abad ini. Nah niki Bapak Ibu monggo, yang kedua saya sampaikan, yang pertama tadi monggo ibu-ibu sama teman-temannya, bapak-bapak dengan teman-temannya saling akrab, ketemu assalamualaikum, senyumnya monggo silakan, jadi mungkin bina sifat niko muka-muka yang manis-manis, walaupun rung gajian ini tetap manis, ngono lho. Nah ini yang satu, yang kedua. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini sedikit saya sampaikan, ini kita kan jam pinten Pak kalau Pak? Orang ngono kuwi lho Pak, jam 11 lambe iku iso nduwer ta Pak ya. Tekan jam pinten iki jam pira Bu kira-kira Bu? Niki jam. Oh, 17 menit wani aku wani wis. Wani dap. Iki sing wong Jogja asli mau ndi mau? Iki kono. Nggih niki wis di bojo ning Jogja ning di bojo. Nek masuk ke mang ndi Bantul. Ngendi? Jogja ning ngendi? Gamping. Nek iki masuk apa iki? Saiful. Syekhu lo ada Syekhu lo Mbak, umurnya 23, ngendi mau lulusan apa? Analis farmasi. Sing prawanmu ndi? Siji endine? Sing ndine? Mas ana Mas loro. Mbak Mei sing ndi? Endi meneh? Ora apa-apa, oleh kok. Endi meneh? Mau sing 29 mau ora guyang-guyu wae. Sing rada sepuh ae ngomong wani-wani kok ya tak andake bojomu engko iso didamprat kowe engko. Indonesia lho, boleh kok monggo dalam Islam sekufu boleh monggo nggih. Silakan mumpung niki bose dhewe ngerti dhewe. Engko aku sing memberikan napa Pak woni kok Pak? Napa wani Pak? Sing ning Bali mau lho Pak. Nek sama sing nikah meneh ning Bali ngono Pak. Sing biaya, aku arep ngaco ra wani aku arene. Kok ndak dianake iki rampun mantu lak repot aku. Baik Bapak Ibu nggih nusa nggih saya ulang-ulang Bapak Ibu nggih kerja jenengan. Iku nanti perbuatan sekecil apapun juga jenengan akan dipilih oleh Allah Taala. Maka monggo semangat niku Pak. Kalau jenengan ibu nanti semangat bagus, bapak semangat bagus. Nah, niki perusahaan jenengan bagus, masya Allah. Allah berikan namanya rezeki pada penjenengan. Nah, tadi sampaikan sama Bang Bose Adiweto. Nah, niat ikhlas, ikhlas. Nah, yang kedua, yang ketiga, niki nuwun sewu termasuk perbuatan baik, bapak ibu. Nggih, termasuk halo ibu-ibu nek tadi bapak-bapak kan maca napa Pak? Oh, tadi maca Al-Qur'an sapa mau? Sing dikono sing ndi? Sing maca terjemahan Al-Qur'an sing ndi wonge? Sapa Pak? Sing ndi? Jenengan Pak. Nggih, ngeten lho Pak. Takkan dari juga ibu juga sama. Lho Ibu ngantora iki. Bu. Ngantora. Nah, niki yang kedua Bapak Ibu, niki ada jenengan semuanya perbuatan baik walaupun jenengan nanti memberikan makanan minuman pada namanya binatang pun maka Allah akan menjawabnya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu termasuk sing duwe iwak nggih tulung pakane dengan baik. Sing duwe kucing tolong kasih dengan baik nggih Pak nggih. Niki nuwun nggih, niki termasuk Bapak disumbaca Al-Qur'an. Nah, niki yang kedua, yang ketiga Pak. Kalau tadi hanya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya sebagaimana laki-laki tadi yang memotong namanya pohon yang ada di tengah jalan. Masuk surah ya, yang ketiga Pak.
Yaitu bainama rojulun yamsi bitorikin standa ali atas. Ini ada laki-laki yang dikatakan bainama ketika rojulun laki-laki yamsi berjalan. Jadi ada laki-laki yang berjalan bitorikin Pak, di jalan. Istada ali atas, sangat haus ya laki-laki ngeten melampah melaku dak di tempat yang panas. Nah niki saya kandhani Bapak Ibu nggih. Niki amalan sedikit apapun juga nek jenengan ikhlas demi Allah jenengan akan dapatkan pahala. Fawajadna ngatakan fawajada bi'ran fanazala fiya fasarib. Laki-laki tadi kehausan maka menemukan namanya sarib, tempat air minum, kemudian dia minum. Nah, soalnya bapak-bapak laki-laki tadi sudah jalan jauh sekali, di tempat kiri kanan nggak ada penjual. Airnya habis, dia pun mau mati, kehausan, kemudian mendapatkan namanya di sini bi'ron. Birun tempat air ataupun dikatakan sumur. Summa kharaja faida kalbun yalhas yakul sara minal atos. Kemudian setelah minum Pak Bu, minum dengan bismillah ya, dia minum air kemudian naik ke atas. Nah ke atas tek. Di sana di atas tempat sumur ada anjing yalhas, maaf sekali, yang lidahnya menjulurkan ngik gitu. Kehausan. Nah niki saya sampaikan untuk ibu, untuk bapak, amalan apapun juga kebaikan walaupun dengan hewan Pak, nek jenengan ikhlas niki akan kebaikan. Laki-laki tadi naik, ternyata ada anjing yang kehausan, anjing yang kecil, yang kurus ya Pak Bu ya, kemudian mengeluarkan namanya lidahnya. Nah laki-laki faqala rajul laqad balagha hadal kalbu mina atos mislu ladikana balagha mini. Nah dia berpikir, ya Allah ya Rabbi, anjing ini datang ke sini yaitu persis dengan saya ketika saya juga datang ke sini kehausan. Saya ulangi Pak Bu, laki-laki ini tadi melihat anjing, berpikir anjing ini persis dengan saya ke sini ini, yaitu dalam rangka kehausan. Balagha hada kalbu ini sampai di sini minal atosi, karena kehausan. Kemudian apa lagi? Kemudian fanazala bi'ra famala khufaumaan sumam sakabifi. Nah laki-laki Bu Pak ngeten Pak, kemudian turun ke air ke tempat sumur, membawa sepatunya diikat di tempat giginya, turun kemudian berikan air, ngambil air, kemudian dia naik lagi Pak, ngasih anjing air Pak. Anjing dikasih air Pak, bayangke Pak, air yang diambil tadi dari bi'ron tadi, dari bawah tadi, dibawa oleh laki-laki, melihat anjing dikasihkan Pak Bu. Kemudian adalah hatta raqiya fasaqal kalba fasaqarallahu wa qawarallahu. Bayangkan Pak, kemudian air tadi yang dikasihkan anjing diminumnya, kemudian bersyukur Allah yang di atas langit sana. Coba renungkan Pak, hanya anjing Pak yang kurus Pak Bu, kemudian diberikan air Bu. Ini manusia di zaman dulu. Nabi menceritakan dengan luar biasa dalam hadis muttafaqun alaih ini, mengrenungkan hanya anjing Pak yang mungkin kalau kita lihat gak suka. Tapi laki-laki mengatakan ini anjing, ini makhluk Allah, aku juga makhluk Allah. Jadi ibu-ibu menikah, bapak juga sama, saya juga sama Pak. Kita makhluk Allah Pak. Anjing juga makhluk Allah Pak, burung juga makhluk Allah Pak, kucing juga makhluk Allah Pak. Nah di sini Ibu Persani, Bapak Persani, hadis mengatakan fasaqarallahu lahu faghfaralahu. Allah syukur senang dengan pemuda itu dan Allah mengampuninya. Nah renungkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, amalan jenengan sekecil apapun juga Allah melihatnya. Allah senang dengan amalan apapun juga yang jenengan kerjakan selama kebaikan. Maka hadis ini menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini termasuk karyawan di Bina Syifa menika, monggo berbuat baik. Nah ini dengan anjing pun aja Allah pun sakarallahu wa ghafarallahu. Allah bersyukur mengampuni, apalagi jenengan Bapak Ibu yang sama-sama satu tim, satu pekerjaan. Masya Allah, saling berteman, saling kasih sayang menyayang. Masya Allah akan ada rasa yang luar biasa, Allah akan cinta sama jenengan. Nah kandungan hadis ini menunjukkan al-hasu alal ihsan ilal hayawan wa huwa malam nu'miru bikitlihi. Niki Ibu Persani, Bapak Persani, dianjurkan kita berbuat baik kepada semua hewan selama hewan yang tidak disuruh membunuh. Apa yang disuruh membunuh Pak? Tikus.
Silakan mungkin tempat sampean yang tikusnya banyak silakan dibunuh boleh. Apalagi Pak, ular silakan dibunuh Pak. Nih mungkin enten ular mlebu omah aja dipateni Pak, tapi dikeluarkan dulu dari rumah. Ada ular nggih Pak nggih Bu nggih masuk rumah jangan dibunuh di dalam rumah, mungkin itu jin, dikeluarkan dulu. Sampai depan rumah baru dibunuh silakan. Nah termasuk Bapak Ibu, umpamanya lagi apa Ustaz yang nggak boleh bunuh umpamanya yaitu semut. Tapi seandainya semut pun mengganggu boleh Pak dibunuh, ya silakan. Nah ini salah satunya saya mengatakan al-hasu alal ihsani ilal hayawani wa huwa malam yunumeru bikitlihi. Silakan dianjurkan kita berbuat baik dengan hewan termasuk anjing. Ya anjing tadi Pak Bu, ya kita lihat diberi minum engkang sepindah, engkang nomor kali, yaitu bahasa rahmatillahi ta'ala hatta samnutam hayawan baihae mengatakan sa'atu rahmatillah. Kasih sayang Allah yang luas sampai apa kita berbuat baik dengan hewan pun Pak dicatat kebaikannya, Masya Allah. Yang ketiga Bapak Ibu layan bagi, hendaklah Bapak Ibu dan saya jangan ihtikar seon minal amali bir. Jangan kita semua meremeh-remehkan amalan kebaikan walaupun sekecil apapun juga. Nah saya ulang lagi, walaupun jenengan Pak Bu datang ke kantor jenengan buka kantor. Ya hanya jenengan nyapu, ini pun bukan tugas jenengan, saya tahu bukan tugas jenengan, tapi khair itu loh Pak. Ini menjadi tanggung jawab jenengan yang luar biasa. Ada tempat yang enggak tempat, mungkin mau nggih Pak nggih, ada napa niki kaca-kaca sing nuwun sewu niki nggih Pak Pedro to? Nggih Pak. Iya niki. Nggih Pak Pedro niki sih teman saya dulu juga teater Pak. Di teater muslim saya dulu. Saya ikut teater Ramada, teater muslim juga sama saya. Ya, saya juga banyak teater, 4 teater saya sekitar 8 tahun. Jadi kenal betul, saya pernah masuk rumah ini kelihatan, saya lupa saya pernah masuk sini ya. Cuma tadi saya di mana ini tempat Pak Pedro dulu saya ikut juga teaternya Pak Pedro, tapi bagian musik saya dulu. Saya canggih nek musik kan karena saya ikut di kursus klasik, gitar klasik ya. Saya juga ngeband dulunya. Jadi Ustadz top, pulang nggih ngelukis ya sudah masuk di 13 majalah Quran ya. Yang pemusik, ya penggambar, wis apa meneh saiki. Main film, nggih pernah saya ning biyen ono jenggote sing gleleng biyen. Kaya Mas apa Agus apa Joko. Wis enom meneh aku biyen Mas Joko, aku wis malang melintang. Dadi nek teng masuk ini saya ingat sekali Pak Pedro ini. Cuma saya dulu lupa karena saya bersama teman-teman masuk ke mana karena teman-teman seniman dulu ke sini. Ya, dan alhamdulillah saya ulang lagi, maka monggo Bapak Ibu ya mungkin dengan kebaikan jenengan bisa berbalik, bisa sekali. Jadi Ibu monggo jangan Ibu semuanya banyak dosa saya usah nggak apa-apa. Bapak juga banyak nggak apa-apa. Jenengan mulai sekarang dengan astagfirullah akan jenengan nanti betul-betul menjadi orang yang mulia. Ustaz saya banyak dosa, nggak apa-apa, sudah masa lalu nggak usah pikirkan masa lalu. Datang ibu bapak monggo hari ini terus banyak istighfar, banyak dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 4 kata ini loh Pak. Yang jenengan akan menjadi kuat dan kuasa apa? Jenengan butuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tubuh jenengan penting Pak. Monggo nggih Bapak Ibu saya ulang lagi dalam pertemuan ini, monggo termasuk tadi saya ulangi lagi dari penjelasan di sini sa'atu fadilah tentang apa ya, maaf lagi layan bi ihtikaran sayun min amalil bir. Jadi jenengan dan saya jangan meremeh-remehkan amalan perbuatan baik. Kenapa? Li anatot sakunu sababan. Mungkin dengan itu juga sebab apa? Gufron. Jadi ampunan Allah pada jenengan datang ke kantor, umpamanya kantor menikah masih tutup, jenengan masih awalan buka bersihkan tempat ini tempat itu, monggo silakan. Meskipun jenengan tidak masuk dalam kondisi apa sebagai pembersih apa-apa. Siapa tahu jenengan nanti maaf nggih jadi orang yang betul dibebani itu kemudian dapat suatu hal yang luar biasa kok.
Nah ini salah satunya tadi, seorang laki-laki yang hanya ikhlas memberikan kebaikan pada anjing pun apa kata Rasul mengatakan fasyakarallahu lahu faghfarolahu, syukurnya Allah pada manusia ini dan Allah mengampuninya. Nah yang keempat ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yakhfa alaihi syai'un minal ahwal ibad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan manusia menikah dan akan membalasnya, menjazaknya. Nah, termasuk tadi saya ulangi lagi Pak ya, dibinasi Pak, minggu silakan. Jadi tempat jenengan akan bersih, Ustaz di depan itu kotor, silakan sapu Pak. Silakan depan rumah ini loh, umpamanya ini tempat kantor jenengan, jadi orang akan melihat, Masya Allah binasi Pak, bersih, Masya Allah. Dari inilah nanti tumbuh cintanya Allah pada jenengan. Mungkin jalan-jalan ibu, jalan-jalan bapak akan dimudahkan ke surga. Masya Allah, bisa. Nah ini saya ulang lagi, hadis ini diberikan oleh Syekh Salim Al-Hilali mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala ya'fa alaihi syai'un minal ahwalil ibad. Jadi Allah tidak akan membiarkan manusia menikah dalam apa keadaannya. Jadi artinya kalau ibu sudah berbuat baik, bapak berbuat baik, mesti akan menjazaknya. Jangan aku kan kerjanya jam 8, aku ngangkatnya jam 10, kan telat toh Pak, jenengan termasuk kurang bagus. Jam 8 ya jam 8 jenengan. Kalau ada sesuatu jenengan bisa izin dulu. Pak bos, saya jam 8 ini ada sesuatu, saya izin dulu ya, nanti tak tambah waktunya. Boleh, monggo bilang. Tapi jenengan sudah terbiasa jam 8 tekotek jam 8, jam 4 seperti langsung bali ya boleh. Neng hal ini kurang pas, jazanya Allah itu loh Pak. Monggo silakan saya renungkan lagi ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah tidak akan membalas ahwalul ibadi wa yajazahum alaiha, dan Allah pasti akan menjazak membalas mereka. Nah kemudian yang terakhir persis dengan apa yang disampaikan bos kita tadi, fadlul ikhlasi lillahi fahaidul amal. Nah ini loh Pak, keutamaan ikhlas bagi Allah. Inilah amal-amal yang dicintai Pak, jauh dari riya. Pun monggo silakan semuanya direnungi sekali lagi di kerjaan jenengan ini ya. Tadi ada yang baru-baru, teman-teman yang baru tolong sampean pahami juga tentang hal ini agar jenengan jadi orang-orang yang hebat. Tidak hanya jenengan nanti, pokoknya jangan begitu. Cari hal-hal agar jenengan menjadi orang-orang yang utama. Sebagaimana laki-laki tadi pun memberikan kebaikan, dia tidak pernah berpikir saya nggak pernah digaji sama anjing ini, tapi dia berpikir kebaikan kepada anjing hingga Allah memberikan balasan, yaitu apa? Syakarallahu lahu faghfara, syukurnya Allah, kemudian Allah mengampuninya. Nah moga-moga teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, karyawan di Bina Syifa Niko betul-betul semangat, kemudian ikhlas di dalam bekerja hingga Allah akan menjazak, membalas panjenengan menjadi orang-orang yang baik dan utama, baik di dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah ini sebelum saya akhiri, sudah saya akhiri, mungkin ada pertanyaan silakan. Ini jadi saya tutupkan dulu, saya bukan membuka apa acara tanya jawab, ini sudah pengajian sudah tutup, kemudian mau bicara monggo, tapi saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo Mas. Silakan, ada pertanyaan? Ayo takon saya. Dari karyawan? Betul Pak. Rasa isin Pak. Kenapa? Karyawati, ada pertanyaan? Nah, moga Pak Andi langsung aja. Nah ini ada pertanyaan bagus bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana seorang suami yang nasihati pada istrinya ya, begini begitu, tapi kembali lagi pada biasanya gitu ya Mas. Nah ini begini bapak ibu, ini sedikit saya sampaikan dulu. Ini ada laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW,
Ini laki-laki, ya Rasulullah bolehkah saya dusta pada istri saya? Dusta pada istri saya. Kata Rasulullah, nggak boleh. Demi Allah, la yuhibbullah al-kadzib. Jadi Allah tidak mencintai kedustaan, begitu loh Pak. Laki-laki tadi, Rasul saya pengen kan gitu loh. Ternyata Rasul nggak boleh dusta pada istrimu. Termasuk tadi umpamanya Mbak untuk memberikan senang-senang itu Pak ya. Tapi kemudian si laki-laki ngombol lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya itu ada dusta pada istri saya agar istri saya senang. Contohnya begini, tadi nanti menurut saya jadi istri jenengan sesuatu, umpamanya bukan istri jenengan ya Mas ya, yang nanti biasa dinasihati nggak mau kembali lagi ke itu ya umpamanya gitu. Nah tolong nanti diberikan sesuatu yang sangat menakjubkan, hadiah. Nah ini laki-laki ini marah pada istrinya hingga hampir cerai. Ya Rasulullah, saya mau dusta apa? Saya ingin kembali pada istri saya, ingin memberikan kebahagiaan pada istri saya. Kata Rasul, boleh kalau itu. Contohnya begini, seorang istri yang marah terus, yang ngambek, yang mazat kandani, ngeyel lagi, kasih aja hadiah yang bagi dia nanti sesuatu yang sangat mengejutkan, umpamanya diberikan hadiah ini dengan kata D ini dari si itu, meskipun ini bohong dan dia, agar kamu jadi orang yang soleh ini dari ini, boleh Mas. Nah, ini kalau umpamanya seorang istri dinasihati ngeyel lagi nanti kalau maaf keduanya keluar gini mesti nanti perceraian, dan ini hal yang tidak bagus. Ada sesuatu yang dalam Islam ada rasa-rasa ada mungkin dengan cara yang lain, ada penghormatan, tadi enggak lagi dimarahi tetapi mungkin diajak ngobrol lagi yang lain. Jadi bukan lagi marah, bukan lagi nasihat, tapi cara yang bagus, mungkin dengan cara yang lain. Coba cari yang lainnya. Jadi di sini tadi ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah istri saya begini begitu, apakah saya dusta? Boleh, tidak boleh. Tetapi ketika dusta, ya contohnya begini, umpamanya seorang istri enggak suka jajan. Ya nggak usah beli sesuatu, kemudian suaminya datang membelikan seharga umpamanya 20 juta. Istrinya marah, kalau beli 20 juta, ini untukmu ini saya beli tadi hanya 100.000. Salahnya ini ya, dusta yang dibolehkan agar istri senang, mengatakan hanya 100.000. Padahal ini harganya 20 juta, untuk apa? Agar istri senang. Nah ini sebagaimana gitu. Diangkat dulu istri itu agar dia senang. Nah sama dengan nasihat. Kalau nasihat nggak mempan, mungkin ada sesuatu yang lain. Ini istri saya kenapa nggak mau nasihat dengan saya, kan begitu. Karena manusia kadang-kadang gampang diberi nasihat, kadang tidak Mas. Nah tetap ada rasa cinta yang pertama bagi seorang istri. Yang kedua ada mengasuh pada istri. Rasulullah SAW melihat belum pernah mencaci maki merendahkan istrinya. Nah ini lihat. Jadi Rasulullah begitu indah, enggak langsung ini begitu, enggak, cari yang lainnya, cara yang lainnya. Mungkin nasihatnya dengan cara yang berbeda, silahkan. Jangan yang sama, kalau sama nanti dia akan marah. Ingat, jangan ada perceraian, jalan yang terakhir pun anak cerai. Kalau tuh ada si istrinya sudah pada saat-saat yang buruk, laki-laki buruk, silakan ada perpisahan. Kalau tidak, jangan ada perceraian, tetap nasihat terus sampai dia nanti akan mencintaimu. Begitulah sebagai seorang laki-laki yang baik selalu mendampingi istri. Dikala istri dalam posisi yang sangat lemah, dia akan datang di sana memayungi dirinya dengan baik, merangkul dia dalam posisi dia lemah, dirangkul, digendong saat dia nggak bisa berjalan, terus dibimbing dia sampai pada titik apa, yaitu titik kebenaran dan kebaikan. Saya kira begitu Mas. Jadi bukan cara kalau nggak mau gini sudah kamu nggak ada orang wanita yang nggak, jangan begitu. Karena almar'atu mirah, saya ingatkan almar'atu mirah, wanita itu kacanya laki-laki. Jadi akhlaknya wanita itu akhlaknya suaminya, gitu Mas. Jadi renungkan nanti sampean ada apa di situ, mungkin saya agak kaku di ini, coba cari lagi. Karena wanita itu adalah kacanya suami. Kalau laki-lakinya begini mesti suaminya seperti itu mesti seperti itu. Gitu ya Mas ya. Jadi caranya jangan diulangi, mungkin nasihat yang berbeda. Mungkin dengan disanjung dulu baru nanti nasihat, diberi hadiah dulu baru nasihat Mas. Kalau hanya nasihat aja dari itu ke itu dan insya Allah tidak akan mempan. Saya kira begitu Mas. Saya kira gitu. Nanti ada dalam bab fikih mar'atul muslimah, ada di sana. Begitu nggak? Mungkin gitu Pak.
Ada lagi pertanyaan yang lain? Ibu-ibu suaminya dinasihati nggak mempan. Bandem. Ya Bu ya. Ujung ngayal bandem. Ya, baik. Kalau begitu alhamdulillah kita akhiri pengajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah banyak sekali ilmu dan hikmah yang kita dapatkan dari beliau Ustadz Argo Abu Zahra. Untuk itu kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah SWT membalas apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Argo dan bermanfaat untuk kita semua, dan kita yang sudah mendengarkan ilmu dari beliau wajib untuk mengamalkan. Alhamdulillah kita ya semakin bersemangat untuk memperbaiki diri, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang belum kita kerjakan, sehingga semakin lama kita akan semakin baik. Selanjutnya, dan marilah kita akhiri pengajian kita pada pagi hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.